بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya, tarawih dan zikir yang Allah muliakan, kita awali tausiah singkat sebelum memulai qiyamul lail. Kita awali dengan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Yang pertama, Allah sampaikan, Allah ijabah doa kita di bulan Sya'ban. Hampir sebelum kita berdoa, Allahumma barikna di Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Sya'ban dan sampaikan umur kami ke Ramadan. Dan hari ini, malam ini, Allah ijabah doa kita masih hidup di bulan Ramadan. Banyak sahabat kita yang dulu mungkin Ramadan yang lalu masih bersama-sama kita, namun di Ramadan kali ini tidak lagi bersama kita. Dan yang kedua, banyak di belahan dunia dan bahkan di Indonesia itu banyak masjid yang tidak bisa melakukan tarawih di masjid. Dan kita alhamdulillah sampai malam hari ini masih diberikan kesempatan ini mendirikan tarawih witir bersama-sama dalam masjid. Dalam rangka syukur nikmat ini, maka mari kita menjalankan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka pertanyaan yang mendasar, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita mengisi Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Al-Quran Al-Baqarah 183 itu mulai, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah mewajibkan puasa, maka secara fikih siapakah orang-orang yang Allah wajibkan? Maka yang pertama dia muslim, dia Islam, dan yang kedua dia balik. Walaupun nanti juga yang mumayyiz belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun sampai dia balik, itu sah puasanya, namun yang wajib adalah yang balik. Terus yang akhir, maknanya bahwa puasa tidak wajib bagi orang-orang yang gila, bagi orang-orang yang tidak pingsan, yang hilang akalnya, ataupun yang mabuk. Yang selanjutnya juga puasa wajib bagi perempuan yang suci dari haid dan nifas. Dan syarat sahnya juga adalah masuk Ramadan. Semalam yang isbat menetapkan bahwa Ramadan di hari ini. Dan yang terakhir, puasa wajib bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Lantas bagaimana Rasul mencontohkan kita ini untuk berpuasa? Hadis panjang dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu menjelaskan bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, Rasul mengawali dengan niat. Maka hadis dari Aisyah yang merinci menjelaskan, man lam yubayyin siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat, at-tabiyin maknanya adalah di malam hari, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Bagaimana kita ini berniat? Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah dia rukun atau syarat, namun semua mazhab sepakat katakan bahwa Ramadan itu sah dengan niat. Tiga mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa niat itu dilakukan setiap malam Ramadan. Alasannya setiap hari Ramadan itu tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Namun Imam Malik itu berdalil bahwa ketika masuk Ramadan orang langsung berniat berpuasa 30 hari, itu sah niatnya Imam Malik. Dan kata beliau berdalil ayat Al-Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang kita dari awalnya dan masuknya Ramadan, maka dia berniat berpuasa 1 bulan penuh. Kalau begitu, dalam niat kita ambil semuanya. Bagaimana semuanya? Malam ini kata lupa mungkin semalam, ambillah niat tujuan sengaja puasa Ramadan di tahun ini.
fardan lillahi ta'ala. Kalau seandainya nawaitu sama Ramadan di hadhihi sana fardan lillahi ta'ala, itu boleh. Namun tidak menyempatkan lagi setiap malamnya kita itu berniat. Dan niat itu tidak mesti di waktu sahur. Begitu habis buka puasa sudah malam langsung pasang niat. Namun semua ulama sepakat bahwa niat itu dalam hati. Walaupun Imam Syafi'i mensunatkan dilapatkan, namun Imam Malik mensunatkan tidak dilapatkan. Maka yang kuatnya niat itu adalah di dalam hati. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa dalam kajian ilmu bahasa disebut dengan imsak, menahan. Maka definisi apa itu puasa, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa as-saum imsaku anil muftirah min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dua mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik menambahkan ma'an niat, diikuti dengan niat. Maka pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa hanya dua. Yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, sengaja masukkan makanan, sengaja masukkan minuman, masukkan obat-obatan dan seterusnya. Maka yang sengaja memasukkan itu membatalkan puasa. Adapun orang lupa dan dia makan di siang hari karena lupanya, maka Rasulullah mengajarkan falyutimma siyamahu, sempurnakan puasanya dan dia sah puasanya. Dan yang kedua, yang sengaja mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya kecuali al-ghaib, kecuali dia kotoran kecil dan kotoran besar. Namun yang lain saja mengeluarkan, sengaja mengeluarkan dari mulutnya, membatalkan puasanya. Sengaja mengeluarkan maninya, maka itu membatalkan puasanya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Rasul menegaskan dari hadis Abi Hurairah dan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, kullu amali ibni Adam adalah, semua amalan anak cucu Adam bagi dia, illa as-saum, kecuali puasa. Maka dalam hadis kursi ini Allah berkata, wa innahu li, ketika orang-orang berpuasa langsung saya yang menilainya kata Allah, langsung saya memberikan ganjarannya kata Allah. Lantas Rasul menambahkan, wa inna siyama junnah, sungguhnya puasa itu junnah. Maka secara bahasa juga apa itu puasa junnah? Makna junnah adalah perisai. Junnah maknanya benteng. Kalau yang nampak benteng itu sebenarnya bahasa Arab dia garu. Baju besi nampak dia tameng besi, nampak dia garu. Namun ini hadis menjelaskan as-siyamu junnah, puasa itu dia perisai yang tidak nampak. Maknanya bahwa ketika orang-orang berpuasa, maka syaitan tidak mampu menggodanya, syaitan tidak mampu masuk ke orang itu. Maka hadis juga menjelaskan bahwa suhibat fihi syayatin, di Ramadan itu syaitan di bulan itu, maknanya syaitan tidak mampu menggoda orang-orang yang berpuasa. Bukanlah maknanya syaitan di bulan itu syaitan diikat, syaitan dikurung dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat yang Tuhan hormati, maka makna junnah ada orang-orang yang berpuasa dan dia menahan lapar dan menahan dahaga, namun dia tak menahan yang lainnya, maka secara fikih sah puasanya, namun tidak ada pahalanya. Rasulullah menegaskan rubasa ini, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-jun', tidak ada bagi dia kecuali kelaparan. Rubasa ini, banyak orang yang setiap malam tarawih, setiap malam dia zikir dan tahajud, namun tidak apa-apa yang tahajudnya dan yang lainnya hanya begadang. Apa itu? Orang-orang yang ketika dia berpuasa, yang pertama masih berbohong. Muncullah saksi bohong, sumpah palsu, penipu. Orang-orang seperti ini secara bisa dia puasanya, namun dia tidak dapat apa-apa. Yang kedua juga begitu orang-orang
Dia berpuasa namun masih membicarakan keburukan orang lain, masih mengisahkan, ceritakan aib-aib orang lain. Saat puasa secara fikih, namun dia tidak dapat apa-apa. Ketika orang mampu menahan amarahnya, maka Nabi menjelaskan, tidak salah berkata, kalau engkau ini dihina, engkau ini dicela, pada atas jangan marah. Kul anasa, katakan Rasulullah, saya berpuasa. Maka makna gunah dari orang-orang yang berpuasa itu adalah dia juga menahan amarahnya, menahan arrofas. Apa arrofas? Perkataan tulisan-tulisan yang kotor yang dia mengundang syahwat. Nah, ketika orang-orang menganggap sesuatu yang tak pantas dia lakukan ketika dia berpuasa Ramadan, sah puasa secara fikih, namun dia tidak dapat apa-apa. Ketika orang mendengarkan telinganya yang sesuatu yang tak pantas dia dengarkan, maka sah puasa secara fikih, namun tidak ada pahalanya. Maka ini poin yang kedua ini. Mari sama-sama kita ini berpuasa sekaligus menahan yang Rasulullah larang tadi. Adapun yang ketiga, kita isi Ramadan ini sebagaimana sampai kata kita di Jumat, membaca Al-Quran, memperbanyak salat sunat, sangat dermawan di Ramadan, terus memberikan malamnya dan menjaga 10 terakhir Ramadan. Hadis dari Aisyah itu menjelaskan anna bil ashril awakhir, bahwa Rasulullah di 10 yang terakhir sesuatu Rasul mengikat pinggangnya dan memperbanyak ibadah. Kaum muslimat rahimahumullah yang terakhir, dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah dikatakan oleh Imam Ibnu Majah, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, termasuk kita ini semuanya. Apa perintah Allah? Apa yang ibadati? Luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Allah tidak minta satu hari pun untuk beribadah kepadanya. Allah tidak minta satu malam pun untuk beribadah Allah. Namun Allah minta luangkan waktu yang begitu banyak untuk beribadah kepada Allah. Ketika orang meluangkan waktunya beribadah, langsung Allah menjawab, mana bukan bakaina. Kata Allah, ketika orang mau meluangkan waktunya beribadah, saya akan isi hatinya itu dengan kekayaan. Apa makna bina kekayaan dalam hadis ini? Imam Muslim menjelaskan, yang pertama kekayaan itu adalah ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Yang kedua, kekuatan iman yang Allah berikan. Dan yang ketiga, qanaah, sifat yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka orang-orang luangkan waktunya dan kebahagiaan, Allah jamin kedamaiannya, Allah jamin ketenangannya. Yang kedua, wa amla wasful faqr. Dan Allah, orang-orang yang mau beribadah dan meluangkan waktunya, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari kemiskinan dan kefakiran. Maknanya orang yang taat beribadah, yang meluangkan waktunya akan jauh dari kefakiran, akan jauh dari kemiskinan. Namun bagi mereka yang tak mau meluangkan waktunya untuk beribadah, sama hadis, fa inna taf'al, kalau engkau mau mengamalkan ibadah Allah, malak yadaika syughlan, maka engkau hidupnya ini aku sibukkan dunia katanya. Maka banyak orang yang sibuk sepanjang hari, sibuk sepanjang malam, namun harta yang dia dapatkan dan mengantarkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, kebahagiaan dunia. Kenapa dia jauh? Allah sibukkan dengan dunia sampai dia lupa beribadah. Dan yang kedua, walau asal siapa kata Allah, yang seperti itu saya akan jamin kemiskinannya. Bahkan Allah menempatkan orang-orang itu dalam kondisi kefakiran dan kemiskinan. Mari sama-sama kita Ramadan kita galakkan yang sebaik-baiknya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.